Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Silahkan kita awali hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan pimpin untuk berdoa. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada Pak, Siapa dan kenapa? ada Nabila Pak, karena tadi tuh izin, ada keperluan keluarga. Oke. Nah, langsung saja untuk hari ini materinya tentang gerak parabola, melanjutkan dari materi yang kemarin. Materi kemarin kita bahas tentang gerak parabola. Eh, Gerak parabola itu dipengaruhi oleh faktor apa saja? Silahkan dijawab. Nah, untuk gerak parabola itu dipengaruhi oleh GLBB dan GLB. Nah, pada saat kapan gerak parabola dipengaruhi oleh GLB dan kapan parabola dipengaruhi oleh GLBB? Izin menjawab Pak, untuk GLB itu pada saat gerakan awal. Nah, di mana adanya kecepatan awal dan membentuk sudut elevasi, dan untuk GLBB itu pada saat bergerak membentuk parabola, di mana bola naik, bola akan melawan percepatan gravitasi sehingga dalam rumusannya sendiri menjadi nilai minus gitu. Begitu juga sebaliknya. Oke. Nah, perlu kalian ketahui bahwa gerak parabola itu tidak hanya berbentuk parabola seperti ini ya dari eh, datar terus ke datar lagi. Ada juga dari yang datarannya lebih tinggi ke yang rendah, ada juga yang rendah ke yang tinggi. Contohnya seperti kalau yang tinggi ke yang rendah itu misalkan ada pesawat suka buang barang, buang barang, buang barang, ya buang barang. Terus pesawat itu dalam keadaan bergerak. Nah, ketika barang itu dibuang ke bawah, akan membentuk parabola. Nah, seperti ini tapi terjun ke bawah. Nah, untuk dari yang rendah ke tinggi seperti eh, pemain basket. Nah, seperti itu. Kemudian, nah untuk hari ini kita akan kalian akan menjelaskan tentang tinggi maksimum, kemudian jarak maksimum, terus hubungannya, kemudian massa benda, pengaruh massa benda terhadap jarak maksimum, dan besar sudut elevasi terhadap jarak maksimum. Nah, untuk hari ini kalian akan mempelajari tentang itu semua. Kemudian kegiatan hari ini kita akan melakukan percobaan. Nah, sebagai tambahan pengetahuan, tinggi maksimum sendiri disimbolkan dengan H max atau biasa ditulis dengan Y max sama dengan V0Y pangkat 2 per 2G. Kemudian di mana P0Y itu sama dengan V0 sin alpha di pangkat 2 kemudian per 2G. Kemudian titik terjauhnya sendiri X max atau X maksimum sama dengan P0 pangkat 2 sin 2 alpha per G. Nah,
untuk penjelasan laporannya sendiri, nah saya sudah sediakan LKPD-nya, kalian sesuai dengan anggota pertemuan kemarin yang sudah dibagi, tinggal diisi data-datanya, kelas, kemudian nama anggotanya. Nah, tujuannya kalian bisa cari tahu sendiri. Nah, untuk teorinya sudah diberikan dan juga bisa dicari sesuai dengan bahan-bahan yang sudah saya berikan minggu kemarin. Nah, ini sudah ada di dalam LKPD-nya, kalian tinggal baca-baca. Kemudian setelah melakukan percobaan, kalian diharap mengisi tabel-tabel pengamatan berikut ini, kemudian menjawab pertanyaan, dan menyimpulkan. Nah, saya beri waktu kalian untuk mengisi pertanyaan tersebut 50 menit. Oke? Baik, Silahkan Pak. dikerjakan. Sudah beres, Pak. Oke, bagus. Nah, oke, ada masalah di percobaannya. Alhamdulillah tidak, Pak. Oke. Untuk tabel 1 sendiri. Nah, masa meriamnya berapa? 17,6. Oke, terus bola golop sendiri 0,05. dan labu. 5 Oke, kilogram. untuk jarak yang ditempuh oleh meriam dengan sudut Nah, pada 30 berapa? 28,42 meter. Terus Untuk sudut 60 sama 28,42 meter. Terus Untuk bola golf di sudut 30 26,3, bola golf sudut 60 25,79. Nah, untuk labu sudut 30 itu 24,67 dan pada sudut 60 itu 23,41 meter. oke. Nah, sudah didapat ya data-datanya. Kemudian untuk tabel kedua sendiri, nah untuk masa labu sendiri tadi berapa? Masa labu 5 kg. Ya. Nah, untuk jarak maksimum yang dihasilkan sama tinggi maksimum. Nah, untuk jarak maksimum pada sudut 30 derajat itu 24,67 meter. Nah, untuk tinggi maksimumnya 3,82 dan untuk pada sudut 45 derajat itu jarak maksimumnya 27,36 meter. Kemudian tinggi maksimumnya 7,46 meter. Kemudian sudut 60 derajat jarak maksimumnya 23,41 meter, tinggi maksimumnya 11,05 meter. Pada sudut 75 derajat itu jarak maksimumnya 13,60 meter, tinggi maksimumnya 13,68 meter. Dan yang terakhir itu pada sudut 90 derajat, jarak maksimumnya itu 0 meter, dan untuk tinggi maksimumnya itu 14,65 meter. Oke. Ada pertanyaan sampai situ? Belum ada, Pak. Oke. Nah, dari percobaan tadi, nah ada pertanyaan di bawahnya. Apa syarat benda dapat mencapai tinggi maksimum menurut percobaan tadi?
Izin menjawab, Pak. Silahkan. Nah, syarat benda dapat mencapai tinggi maksimum itu benda dapat mencapai tinggi maksimum karena dipengaruhi oleh sudut elevasi. Nah, pada percobaan yang tadi kami lakukan itu, jarak paling tinggi yang ditempuh adalah 14,65 meter, di mana sudut elevasinya 90 derajat. Oke, yang kedua, nah apa syarat benda dapat mencapai jarak terjauh atau jarak maksimum? Nah, syarat benda dapat mencapai jangkauan terjauh itu dipengaruhi karena massa benda. Nah, yang pertama massa benda, sudut elevasi, dan juga kecepatan. Pada percobaan yang tadi kami lakukan, jarak terjauh yang dapat ditempuh adalah 27,38 meter dengan sudut elevasi 45 derajat. Nah, oke, pertanyaan ketiga, bagaimana pengaruh massa benda terhadap jarak maksimum benda? Izin menjawab, Pak. Nah, untuk pengaruh massa benda terhadap jarak maksimum benda itu, semakin besar massa benda, nah maka semakin besar juga jarak tempuh maksimumnya. Karena jarak tempuh dipengaruhi oleh faktor massa benda, sudut elevasi, dan kecepatan. Nah, pertanyaan terakhir, bagaimana pengaruh sudut elevasi atau sudut lemparan terhadap jarak maksimum benda? Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan itu, sudut 45 derajat sangat mempengaruhi jarak maksimumnya. Sudah? Sudah, Pak. Nah, dari percobaan dan pertanyaan yang ada di LKPD tersebut, jadi kesimpulannya bagaimana? Izin menjawab, Pak. Silahkan. Oke, untuk kesimpulan dari praktikum kali ini itu, yang pertama, benda dapat mencapai titik tinggi maksimum karena dipengaruhi oleh sudut elevasi. Kemudian yang kedua, benda dipengaruhi oleh massa benda, sudut elevasi, dan juga kecepatan. Dan yang terakhir itu, semakin besar massa benda, semakin besar juga jarak tempuh maksimumnya. Oke, terima kasih ya. Nah, seperti itu. Jadi dapat disimpulkan bahwa tinggi maksimum dan jarak maksimum itu dipengaruhi oleh sudut elevasinya sendiri, kemudian kecepatan dari bolanya, dan lain sebagainya. Nah, sampai sini ada yang ditanyakan bagi kelompok yang belum paham atau paham semua? Insya Allah sudah paham, Pak. Oke, terima kasih. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melakukan praktikum. Silahkan, praktikumnya akan sama seperti sekarang, namun akan lebih mendalam lagi tentang gerak parabola. Nah, siapkan jaringan dan smartphone atau PC-nya. Nah, Baik, Pak. jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin dicukupkan. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.